menjelaskan materi tentang ulkus diabeticum. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Niko Marasadiani dengan NIM 241212038. Yang pertama ada definisi. Apa sih definisi ulkus diabeticum? Ulkus diabeticum merupakan luka yang terjadi di kaki individu yang menderita penyakit diabetes mellitus, di mana luka ini sulit untuk sembuh dan seringkali terkait dengan masalah neuropati, gangguan pembuluh darah, serta infeksi. Kondisi ini adalah salah satu komplikasi diabetes mellitus yang paling umum dan dapat menyebabkan amputasi jika penanganannya dilakukan terlalu lambat. Ulkus ini dapat timbul akibat gangguan dari peningkatan kadar gula darah yang berkepanjangan, hilangnya rasa perlindungan, dan sirkulasi darah yang tidak baik. Selanjutnya ada patofisiologi ulkus diabeticum. Yang pertama, neuropati perifer. Kerusakan saraf perifer menyebabkan hilangnya rasa nyeri dan sentuhan pada kaki. Akibatnya, trauma atau tekanan berulang, misal karena sepatu tidak pas, benda tajam, menimbulkan luka tanpa disadari. Yang kedua, penyakit vaskular perifer. Aterosklerosis dan kerusakan pembuluh darah menyebabkan aliran darah ke tungkai bawah menurun. Akibatnya, suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan menurun sehingga proses penyembuhan luka terhambat. Yang ketiga, hiperglikemia. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang memberikan dampak buruk bagi tubuh. Akibatnya, tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan luka menjadi lebih sulit sembuh. Yang keempat, kombinasi ketiganya memicu terbentuknya ulkus. Hilangnya sensasi ditambah aliran darah memburuk, ditambah imunitas menurun, menjadi luka sulit sembuh dan mudah terinfeksi. Hasilnya, terbentuk ulkus diabeticum yang sulit sembuh. Progresi ulkus diabeticum yaitu infeksi bakteri masuk ke luka, terjadi infeksi jaringan lunak seperti kemerahan, bengkak, nyeri, keluar cairan atau nanah. Infeksi berat, infeksi meluas ke jaringan lebih dalam, dapat menyebar ke aliran darah, sepsis jika tidak ditanganin. Gangren, jaringan mati akibat kekurangan darah, dan infeksi berat, terjadi perubahan warna hitam pada jaringan. Osteomyelitis, infeksi mencapai tulang, osteomyelitis yang dapat menyebabkan kerusakan tulang dan komplikasi serius. Selanjutnya, tanda dan gejala ulkus diabeticum. Yang pertama, luka pada kaki yang tidak sembuh-sembuh. Luka berlangsung lebih dari 2 minggu dan tidak membaik meskipun sudah dirawat. Yang kedua, kemerahan, bengkak, nyeri, atau keluar cairan pada luka. Tanda-tanda ini menunjukkan adanya peradangan atau infeksi pada luka. Yang ketiga, kulit kaki kering, kapalan, deformitas kaki, atau penurunan sensasi. Kerusakan saraf neuropati membuat pasien tidak merasakan luka, sehingga luka mudah terjadi dan tidak disadari. Yang keempat, pada kondisi berat dapat muncul bau, jaringan nekrosis, gangren, atau tanda infeksi sistemik. Tanda infeksi sistemik yaitu contohnya ada demam, menggigil, lemas, mual, denyut jantung cepat, atau tekanan darah menurun. Pencegahannya yaitu cuci kaki setiap hari dengan sabun dan keringkan dengan baik, terutama di sela jari. Gunakan alas kaki yang sesuai, nyaman, dan tidak sempit. Periksa kaki setiap hari, termasuk bagian bawah kaki dan sela jari. Kontrol gula darah secara teratur sesuai anjuran dokter. Hindari merokok dan konsumsi alkohol. Konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Rutin kontrol ke dokter dan patuhi pengobatan. Selanjutnya, diagnosis. Yang pertama, pemeriksaan luka, yaitu lokasi, ukuran, kedalaman, dan tanda infeksi. Yang kedua, penilaian neuropati dan vaskularisasi perifer. Yang ketiga, riwayat kontrol glikemik, ulkus sebelumnya, dan kebiasaan perawatan kaki. Yang keempat, evaluasi tambahan bila perlu, status infeksi, dan kemungkinan osteomyelitis. Selanjutnya, grade ulkus diabeticum atau
Sistem klasifikasi untuk menilai tingkat keparahan ulkus pada kaki diabetik guna menentukan penata laksanaan dan prognosis. Grade O, tidak ada ulkus, tetapi ada faktor risiko terjadinya ulkus pada kaki. Ciri-ciri, kulit utuh, tidak ada luka, terdapat kapalan, kulit kering, deformitas, atau kelainan sirkulasi, dan neuropati. Yang ketiga, berisiko tinggi terjadinya ulkus. Grade 1, ulkus superficial, belum ada infeksi, umumnya masih terbatas pada kulit atau jaringan permukaan. Ciri-ciri, yang pertama, luka dangkal, yang kedua, kehilangan jaringan hanya pada kulit atau jaringan subkuntan superficial, yang ketiga, tidak terdapat infeksi, yang keempat, tidak mengenai otot, tendon, atau tulang. Grade 2, ulkus lebih dalam dapat disertai infeksi jaringan lunak, tetapi belum mencapai tulang atau abses dalam. Ciri-ciri, yang pertama, luka lebih dalam, yang kedua, mengenai jaringan subkuntan hingga otot atau tendon, yang ketiga, terdapat infeksi jaringan lunak seperti kemerahan, bengkak, nyeri, keluar cairan. Yang keempat, tidak mengenai tulang. Yang kelima, tidak ada abses dalam. Grade 3, ulkus dapat disertai abses atau osteomielitis. Ciri-ciri, yang pertama, luka sangat dalam. Yang kedua, terdapat abses dalam atau osteomielitis. Yang ketiga, sering disertai infeksi berat. Yang keempat, dapat mencapai tulang. Grade 4, gangreng lokal pada jari kaki, tumit, atau sebagian kaki. Ciri-ciri, yang pertama, nekrosis atau jaringan mati pada sebagian area kaki, misalnya jari, tumit, atau bagian kaki. Yang kedua, kering atau menghitam atau basah. Yang ketiga, dapat disertai infeksi. Grade 5, gangreng luas pada seluruh kaki. Ciri-ciri, yang pertama, nekrosis meluas pada seluruh kaki. Yang kedua, sering disertai infeksi berat dan sepsis. Yang ketiga, membutuhkan tindakan amputasi mayor. Semakin tinggi grade, semakin berat kondisi ulkus, dan semakin besar risiko amputasi serta kematian. Deteksi dini dan penanganan tepat dapat mencegah komplikasi serius. Selanjutnya, penata laksanaan. Yang pertama, kontrol diabetes dan perbaikan gula darah. Yang kedua, perawatan luka seperti pembersihan, balutan, dan debridemen bila diperlukan. Yang ketiga, kontrol infeksi seperti antibiotik dan tindakan bedah pada kasus tertentu. Yang keempat, offloading atau mengurangi tekanan pada area luka sangat penting. Yang kelima, perbaikan vaskularisasi bila terdapat gangguan aliran darah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Ulkus diabetes merupakan komplikasi serius dari diabetes mellitus yang dipengaruhi oleh neuropati, aliran darah yang buruk, serta infeksi. Pendeteksian yang cepat, perawatan kaki secara teratur, dan pengendalian kadar gula darah sangat krusial untuk menghindari komplikasi yang parah. Penanganannya harus komprehensif, pengendalian diabetes, perawatan luka, pencegahan infeksi, serta pengurangan tekanan pada area yang terluka. Sekian penjelasan materi dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih. Bye-bye.